Kan jadi paradoks soalnya nanti kayu-kayu yang 3 itu kayu-kayu murah sebenarnya kalau di Amerika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Sobat Asia Live dimanapun kalian berada. Welcome back to Asia Live Entertainment Channel. Masih di program Ngasus dan masih sama aku Vika Hamzah. Oke, buat Sobat Ngasus dan Sobat Asia Live dimanapun kalian berada, mungkin udah banyak nih yang hobinya main gitar, baik gitar akustik, gitar elektrik, anything gitu. Nah, sekarang di sini aku ditemenin sama Pak Twin, owner dari Radix Gitar, pecinta gitar juga pastinya ya Pak ya. Harusnya. Oke, langsung aja kita ngobrol sama Pak Twin. Pak Twin, apa kabar? Survive. Dan harus tetap semangat ya Pak ya. Harus tetap survive ya di tengah seperti ini. Ya gimana Pak kabarnya selama pandemi kemarin ini? Tadi pagi baru ngeh juga ya, ternyata kita sudah hampir 6 bulan ya. Iya, betul. Hebat juga kita masih bisa survive 6 bulan. 6 bulan ya. 6 bulan, terutama untuk kita dan teman-teman yang di dunia dunia hiburan, panggung, musik dan lain-lain. 6 bulan itu kosong plong. Iya, mantap. Bener. Mantap banget dan bener-bener kerasa efeknya gitu ya Pak ya. Beda-beda sih ya. Pas beberapa bulan pertama itu shock pasti. Bulan kedua, ketiga mulai agak adaptasi ya. Agak adaptasi. Bulan ketiga mulai kesel. Mulai sampai kapan nih gitu. Iya. Kalau ini ada yang agak unik untuk di gitar umpamanya. Di bulan ketiga, bulan keempat itu mulai saya lihat banyak yang mulai menjual gitar-gitar lama. Iya. Kayak dulu mungkin duitnya masih banyak, gitar nggak kepake, ditaruh aja di kamar gitu. Sekarang mulai ya udah terpaksa dijual deh. Itu bulan keempat. Itu bentuk adaptasi ya, seperti itu ya. Nah, semoga sih gak lama-lama lah. Iya, mudah-mudahan ya cepet-cepet kelar deh pandemi ini gitu, karena kita juga ini semua kena ke berbagai aspek masyarakat, berbagai lapisan masyarakat ya Pak ya. Gitu. Ya, semuanya, terutama. Kita berharap tadinya kan cuma beberapa bulan hanya berpikir soal penyakit sembuh terus kemudian ekonomi jalan lagi gitu. Ternyata setelah beberapa sekian bulan penyakitnya belum selesai juga, kemudian orang-orang mulai banyak, sebagian besar dari kita mulai kehilangan kemampuan untuk belanja. Nah itu berpengaruh banget di Radix sendiri, gimana tuh Pak? Terutama kalau di Radix, di gitar, karena ini kita istilahnya bisnis di dunia yang kebutuhan kesekian. Iya, betul. Nah, itu pasti banget. Kena banget ya, berpengaruh banget karena orang sekarang prioritasnya kebutuhan primer dulu ya. Pasti. Iya betul. Nah sebelumnya coba dijelaskan dulu Pak, Radix Gitar itu gimana sih sejarahnya gitu? Lumayan lama ya, lumayan lama. Kita mulai itu 2003, tapi secara real sebenarnya saya mulai mungkin sekitar 2002-2001 gitu, tapi belum ada merek dan lain-lain. Terus di 2003 itu kebetulan saya ketemu teman yang memperkenalkan saya sama Rido Habits selain. Iya. Terus kemudian kita putuskan lah, oke, kita bikin gitar Indonesia. Persyaratannya waktu itu yang diajukan Rido itu kita bikin merek baru, terus kemudian saya dalam hal ini Rido boleh membuat desain sendiri, terus kemudian kita harus berani bilang bahwa itu buatan Indonesia. Waktu itu hampir jarang ya yang berani begitu. Singkatnya kita bikin 2003 dengan merek Marlik. Marlik. Marik atau Marlik? Marlik. Pakai QUA, Marlik Kue.
Kita bikin jalan sampai dengan 2009. Kemudian 2009 itu kita split. Terus saya teruskan lagi dengan merek baru, dengan merek Radix dari 2009 sampai sekarang. Oke, jadi mulai pakai brand Radix itu dari 2009 ya? 2009. Sampai sekarang. Ya. Itu pemilihan nama dari Marlik sampai Radix itu siapa Pak yang buat? Yang pertama pas Marlik itu Rido yang bikin. Oh. Jadi dia bikin nama merek, kemudian saya membuat logo, dan lain-lain. Kemudian kita jalan produksi dan lain-lain, dan jalan banget waktu itu, jalan banget karena sekitar 2004 sampai 2006 itu kan lagi rame-ramenya anak ngeband. Iya betul. Memang lagi kulturnya band terus ya waktu itu ya. Kelas ada dan lain-lain. Terus kemudian 2009 ganti karena kita harus ganti merek baru. Itu yang ngusulin nama itu Sony. Sony Xerox. Sebenarnya itu nama belakang saya sih sebenarnya. Cuman kan kayak mau ngajuin sendiri kayaknya nggak pede juga. ada yang ngusulin. Ya udah boleh. Oh, iya. Berarti ada pembenaran. Iya. Okay. Ada yang dukung ya. Oke. Berarti dimulai dari tahun berapa tuh Pak? Yang mana? Marlik ya, Marlik tuh 2003 Maret, ingat saya. Maret 2003, lalu 2009 berubah nama, berubah brand ya, berubah brand jadi. Brand itu sekitar Mei 2009 ya, Radix jadinya. Mei 2009 itu ada satu pemicu juga sih, selain harus ganti nama. Waktu itu saya ketemu sama Blue Incognito. Blue Incognito, dia kasarnya pokoknya oke, kita sepakat untuk saling kerjasama dan lain-lain. Tapi pas saat itu saya pameran tuh udah ada dua merek sebenarnya, ada Marlik, ada Radix. Terus dia nanya, nah merek lu yang mana sebenarnya? Oke deh, kita putusin Radix. Oke. Terus akhirnya fix tuh Radix deh tuh ya. Ya. Dan mungkin yang mungkin ini mungkin audiensnya ke teman-teman yang pengen usaha sendiri dan lain-lain gitu ya mungkin ya. Dari awal saya selalu kalau membuat sesuatu itu selalu saya daftarkan patennya. Ini penting soalnya karena baik Marlik maupun Radix maupun beberapa produk lain yang saya kerjakan itu semua saya daftarkan patennya. Meskipun cuma istilahnya soft filing ya, brand aja nggak sampai desain dan lain-lain. Karena kita penting karena merek itu akan jadi modal kita untuk mempromosikan. Jadi kita ada istilahnya kalau sekarang mungkin kayak semacam landing page atau apapun gitu, yang kita bisa promokan. Nah kita nggak berani mempromokan kalau kita nggak pegang paten. Karena nanti ternyata sudah di kemudian hari ya bukan jadi besar dan lain terus kemudian ada yang klaim gitu. Iya betul. Akan repot sekali ya. Kalau mungkin kalau orang Jawa bilang kalau hanya dilarang untuk memakai lagi masih untung. Orang Jawa meskipun nggak untung gitu ya. Tapi kalau udah sampai ke tuntutan bahwa kamu selama ini memakai brand saya udah dapat untung sekian terus dihitung mundur dituntut kan itu bener. Jadi efek domino ya. Itu sih yang justru kadang-kadang buat owner-owner suka masih luput ya, nggak dipentingin gitu ya dari awal ya. Gitu. Dan itu nggak susah kok. Tapi emang nggak susah Pak ngurusnya? Nggak. Oke. Ya kalau saya kebetulan saya ada staff haki yang saya bisa cuma sekedar telepon, saya daftarkan, cek dulu ada apa enggak terus daftar. Udah gitu aja. Beres deh, yang penting kelar, paten kelar, brand udah sah milik sendiri ya, nggak ada yang bisa ngakuin namanya gitu. Oh ya, tadi kan Pak Tony kan sempat ini ya, sounding kenal sama Mas Rido, kenal sama Mas Sony ya kan. Itu kenal di mana sih awalnya? Kalau Rido dulu dikenalin sama teman, ya grogi banget sih. Iya kan. Pastilah. Rido slang gitu kan. Itu gede banget band itu dulu, penontonnya puluhan ribu dan lain-lain ya. Legenda lah gitu. Terus dulu banyak banget panggung dan sebagai saya tahu pekerjaan begini tuh saya harus cari network. Yes. Harus.
kebetulan selain kan suka main dan banyak band-band tamu, band-band pendukung dan lain-lain. Saya selalu sempatkan untuk ada di belakang panggung. Dengan apa namanya, dengan akses dari Slang itu kan lumayan bebas. Jadi saya bisa kenalan dengan band-band yang lain dan lain-lain. Kalau Sony kebetulan kita pameran, terus tiba-tiba si Wima itu datang ngomong, Mas mau endorse gitarisku enggak? Baru kenal juga. Saya main iya aja, saya nggak tahu bandnya kayak apa. Nggak ditanya dulu band apa emang Mas gitu. Tapi udah kenal ya waktu itu ya, udah kenal belum, sama. Belum. Di situ dia bilang J-Rocks. Oke. Udah langsung jalan. Oke, dan kebetulan memang bagus. Oke. Tapi sebenarnya di awal saya nggak tahu bandnya apa. Jadi ketika pas Mas Wima itu datang ke Pak Tuwin gitu ya, itu benar-benar Pak Tuwin juga nggak kenal gitu, nggak tahu ya. Siapa nih? Pernah dengar selentingan doang, waktu itu lagi ada Nescafe ya. Ya itu aja sih. Tapi bandnya seperti apa, lagunya seperti apa, musiknya seperti apa, belum tahu ketika itu. Iya aja dulu. Ya. Tapi ternyata akhirnya berjalan ya hubungannya, relasinya sampai sekarang ya. Iya. Terus habis itu musisi gitaris yang lain mulai ada beberapa. Tapi emang aku milih yang istilahnya sebisa mungkin dia itu ada di mewakili genre musiknya masing-masing. Sebisa mungkin ya nomor satu sebisa mungkin. Tapi kan nggak selalu bisa tercapai ya. Ada juga yang nggak dapat dan lain-lain. Oke. Nah balik lagi nih Pak Tuwin, untuk latar belakangnya Pak Tuwin sendiri bikin Marlik ya awalnya ya, bikin Radix gitar ini tuh apa? Memang karena cinta banget sama gitar atau gimana nih? Menarik nih kayaknya nih, sampai kayak disiapin dulu nih. Sebenarnya kalau dari sisi latar belakang teknis tidak juga terlalu berhubungan, dari latar belakang hobi juga enggak juga gitu. Iya, oke. Sesimpel sebenarnya gini. Kalau saya kan kuliahnya di kehutanan dulu, oke lah, itu gitu. bisa dibenarkan masalah kayu-kayu dan lain-lain, tapi nggak perlu secanggih itu juga kan gitu. Terus kemudian kalau hobi ya dulu banget sempat bareng teman-teman kayak bikin band-band kampus kayak gitu-gitulah. Tapi terus udah lama banget nggak pegang gitar, nggak tahu apa-apa. Tepatnya itu sebenarnya sekitar tahun 95. Belum lahir. 2 tahun. Aku 93. 95 itu internet baru dibuka. Oke. Baru dibuka dan kebetulan saya lumayan dekat dengan orang-orang Republika. Saya dapat akses internet free gitu. Lumayan lama. Waktu itu kan sangat mewah ya internet. Terus buka-buka di situ banyak banget. Ternyata dunia sangat lengkap internet waktu itu. Yang tertarik, saya tertarik untuk melihat info-info tentang how to make things, gitulah. Macam-macam. Mulai dari ada yang hovercraft, ada yang helikopter, ada macam-macam dan salah satunya gitar. Dari situ kemudian saya lihat. Terus tertarik waktu itu PRS juga ngeluarin. Saya email, saya minta brosur, dikirimin. Nah itu makin masuk, makin tertarik. Barulah terus kemudian saya mulai bikin gitar. Nah, ya karena kalau mau beli ya pasti itu waktu itu sudah paling yang harus dikesekian kalikan lah. Akhirnya saya bikin sendiri, dengan ngumpulin spare part sana sini tanpa panduan, tanpa ada contoh, tanpa ada lain-lain. Tapi ternyata malah waktu saya coba, saya lihat kok biayanya lebih besar, jauh lebih besar daripada kalau saya beli gitar baru. Wah, agak lucu ini. Tapi memang awalnya karena ini ya suka ngelihat tutorial how to make things gitu ya. Awalnya karena itu. Itu kenapa sih pilihannya gitar gitu? Kenapa nggak yang lain? Ya karena ada satu lagi saya tahu, saya ingat ada yang satu jadi bisnis. Cara membuat jam dinding ada itu, sekarang ada industri. Terus yang satu lagi hovercraft, saya nggak mungkin bikin hovercraft. Tapi sebelum gitar tuh apa? Pernah coba bikin apa selain gitar?
Macam-macam. Oke, jadi penasaran ya aku Ada nih. yang jalan, ada yang tutup, banyak kan yang tutup. Tapi sampai dikomersilkan sempat. Maksudnya kan awalnya hobi dulu dong pasti ya kan. How to make things, beberapa tutorial dibikin, akhirnya jadi hobi dulu gitu kan. Tapi akhirnya udah ada yang sempat dikomersilkan juga sebelum gitar. Ada yang masih jalan sekarang bahkan. Oh gitu. Ada yang masih jalan barengan temen juga. Kita bikin jam dinding. Jam dinding. Oke, yang tadi disebut itu ya jam dinding. Oke. Wellington itu mungkin sekarang salah satu-satunya mungkin, karena kayaknya rumit bikin itu, jadi orang males masuk. Tapi ya memang jadinya dia pemain utama ya. Iya. Gak ada saingan. Iya betul. Oh gitu, jam dinding. Iya, terus itu kan semua fasilitas mesin dan lain-lain kan sama. Nah, intinya main-main dengan kayu lah gitu. Iya. Terus kemudian ya untuk merambah ke gitar jadinya nggak terlalu susah. Oke, jadi memang mostly apa yang Pak Toin buat itu memang dari kayu, wood ya, berarti atau gimana? Ya kalau untuk fasilitas pabrik yang ada kita itu. Oke. Tapi ada beberapa yang lain tuh lebih ke arah digital, software dan lain-lain. Oke. Itu lain cerita lagi. Iya. Selain jam dinding apa lagi Pak sebelum gitar itu? Banyak lagi. Gak bisa disebut ya. Ini namanya hobi ya. Ya bukan hobi sih. Oh, gimana? Udah umur segini pasti udah lewat macam-macam kan. Iya benar. Oke, tapi berarti masih banyak koleksinya di rumah ya yang sebelum apa-apa yang dibuat sebelum gitar itu ya? Enggak. Oh gitu. Enggak ada. Gitar pun saya nggak punya. Malah nggak ada, gitar pun nggak ada. Jadi emang bener-bener bikin, terus habis itu dikomersilkan aja gitu ya. Oke, itu perjalanannya gimana Pak? Trial and errornya gimana tuh waktu membuat gitar nih? Kita udah masuk ke gitarnya nih. Yang jelas yang pertama kali waktu saya bikin seperti yang tadi saya bilang, saya nggak punya sampel fisik. Yes. Saya nggak tahu sama sekali benar-benar. Dulu Otodidak, bener-bener. Dulu sekitar, saya ingat saya sekitar itu kan 95 ya, 95 saya lulus kuliah itu 88 nggak salah. Jadi sekitar 7-8 tahun tuh saya nggak pernah pegang gitar. Nggak pernah. Pas kuliah ada lah gitu. Terus kemudian mulai ngumpulkan beberapa spare part. Saya ingat waktu itu saya dapat tremolo bridge-nya yang Fender itu. Saya liatin aja berhari-hari masangnya gimana. Ada gini kan, ada repair, ada segala macam, arahnya kemana nggak tahu saya. Bener-bener nggak tahu saat itu, buta banget. Ya. Dan akhirnya lihat dari tutorial itu. Ya. Berarti otodidak. Tapi ya? dulu belum ada YouTube seingat saya. Belum. Terus dari mana itu Pak? Dulu. Foto-foto aja, ada grup, ada macam-macam gitu. Terus kemudian cara ngitung fret segala macam itu semuanya tulisan. Jadi tidak ada, paling maksimum foto. Video enggak ya? Itu belum ada loh. Iya. Belum ada. Terus model itu juga coba gambar sendiri ya udah pasti kebayang lah. Akhirnya jadi tidak proporsional, ada headstocknya gede banget, ada yang ini kekecilan segala macem. Oke, itu semua tapi ngerangkai sendiri pada awalnya. Ya. Ngerangkai sendiri, masang sendiri. Ya. Ketika baca tutorialnya juga logika sendiri gitu ya. Bukan logika sih ya wajarnya, cuma maksudnya dulu itu tidak ada YouTube. Yes. Tidak ada tempat nanya juga, ada sih tapi dulu nggak banyak pembuat gitar itu. Ih, mengandalkan logika sendiri akhirnya kan baca tutorial itu kan. Wow. Sebenarnya yang malu saya jadi generasi sekarang nih serba instan. Sebenarnya yang perlu dikasih acungan jempol itu Ridho sebenarnya. Oke. Iya, dia udah segitu besarnya bintang terus dia percaya gitu loh. Itu yang keren. Percaya sama yang Bapak masih awam waktu itu ya. Oke. Akhirnya terjadilah tuh ya bikin berapa lama tuh prosesnya dari benar-benar baru buat sampai jadi gitar yang pertama? Nggak terlalu lama sih, paling beberapa bulan gitu. Justru yang lama adalah setelah kita fix, kita dapat merek dan lain-lain, terus kemudian dapat model. Waktu itu ada satu modelnya Ridho 1, terus kemudian model yang saya bikin juga 1. Itu kira-kira 1 tahun saya nggak berani jualan.
Oke. bikin gitu. Kok jelek amat ya. Jelek amat ya. Gitu. Itu untuk bikin satu gitar ini yang pertama ya? Enggak, banyak. Banyak. Tapi kayaknya aduh nggak layak deh, jelek, ada yang ini, ada yang itu gitu. Terus Ketika itu modelnya Bapak udah bikin banyak tuh ya? baru dua. Baru dua. Tapi itu ininya ya, modelnya ya, gitu. Dan itu proses trial and errornya nggak lama, nggak ada setahun tuh ya? Enggak. Jadi banyak karena sebelumnya kan saya udah agak lama bikin sendiri. Oh ya. Error gitu. Terus kemudian ketemu Ridho, kita fixkan, kita buangin semua, banyak model kita buang. I see. Terus kemudian tinggal dua. Nah, dua ini untuk go komersial itu yaitu 1 tahun. Saya bikin aja, saya nggak berani jualan. Akhirnya waktu itu ada majalah Audio Pro yang di Pulau Gadung sini. Iya. Dengan Mas Bayin di pameran saya samperin, Mas, saya mau gitar saya di review. Ya udah kirim aja gitu. Dikirim, di review, majalahnya keluar, kirim saya. Nggak berani buka, terpikir percaya. Gak pede ya? Reviewnya bagus. Habis review bagus, saya ditelepon. Berapa bulan kemudian ikut pameran, katanya gitu. Baru saya beranikan diri pameran pertama waktu itu. Pameran pertama ikut di, kalau nggak salah, di JCC ya. Nah dari situ baru udah nggak bisa mundur lagi. Oke. Udah nggak bisa udah. Akhirnya gimana? Bikin store? Nggak pernah saya bikin store karena jadi kita deliver ke toko-toko. Oh gitu. Jadi memang didistribusikan ke toko-toko gitu ya. Sampai sekarang pun nggak ada toko sendiri? Nggak pernah berniat. Oke. Karena sekali kita bikin store, kalau pandangan saya habis itu terus kemudian yang toko-toko lain kan jika tidak akan mau bantu. Iya, betul. Tapi kalau misal dari perorangan sendiri, kayak misal aku gitu ya, mau langsung beli ke Radix itu bisa untuk pemakaian sendiri ya? Sebenarnya kita udah siapkan web store ya. Web store. Web store. Udah dari setahun lalu mungkin, tapi beberapa kali kita tunda terus karena stok yang belum cukup gitu. Jadi mungkin ini udah saatnya kayaknya. Jadi sekitar awal September atau kita minggu depan kita launch web store baru. Jadi situ orang bisa beli, termasuk ongkos kirim dengan segala macam payment gateway dan udah. Terus nanti ketika ini kira-kira akan jadi ini nggak nih Pak, kontrak gitu bertubrukan dengan si toko-toko? Enggak. Kita terapkan kayak semacam dealer-dealer ini akan menjadi premium user. Jadi kan, jadi dia akan bisa punya premium user di dalam web store kita. Di dalam web store ini konsumen kalau beli dia akan harus bayar full price, dia nggak bisa diskon. Katakan pembeli di Surabaya, kalau dia mau minta diskon, dia harus beli dari dealer di Surabaya. Oh, I see. Nanti dealer Surabaya ini akan membelikan lewat belakang, lewat store juga, dia dapat diskon. Kita kasih voucher. Jadi nanti di sana katakan di diskon 20%, mamanya dia bisa kasih, dia pas ke konsumen 10%, dia dapat 10%. Tanpa harus modal kan, karena tidak harus download barang dulu. Iya betul. Dan keuntungan buat dealernya di situ, buat kami juga di sini barang akan ngumpul di Jakarta. Jadi nggak akan ada kayak semacam shortage di satu tempat, tapi sebenarnya barangnya tersedia di toko lain. Seperti kayak biasanya kayak gitar-gitar warna lumayan aneh kayak biru gitu. Itu banyak yang mau, tapi toko juga nggak mau ngambil karena dia biasanya suka yang standar-standar. Nah itu agak ribet. Nggak berani ya. Oke, tapi 100% ini semua tuh bahan-bahan Indonesia punya, lokal punya atau gimana? Ada beberapa yang memang Indonesia tidak bisa produksi, terutama hardware. Kalau pickups kita sudah produksi sendiri. Hardware, besi-besi dan lain-lain, fret dan lain-lain. Kalau kayu dan lain-lain sebagian besar Indonesia. Oke, kayu lokal ya, lokal punya ya. Perbedaannya apa sih Pak? Yang lokal punya sama luar? Sebenarnya ini lebih ke arah bukan apa istilahnya, sejarah, bukan juga sih. Jadi di gitar ini kan bukan barang baru. Sudah mulai dari tahun 50-an bahkan sebelumnya. Gitar-gitar besar dan merek-merek besar itu sudah membuat signature mereka sendiri karena sejarah.
dengan bahan-bahan tertentu yang itu dulu dibuat sebagian besar di Amerika umpamanya ya. Jadi bahan-bahan Amerika juga gitu. Nah, kita tidak bisa segampang itu mereplace bahan-bahan tersebut atas nama lokal, atas nama apa dan lain-lain, agak susah. Jadi akhirnya saya memutuskan oke, kita pakai mahoni yang di sana disebut mahogany gitu ya. Iya. Karena kalau di dunia gitar di Amerika kebetulan mahogany juga tidak tumbuh di Amerika, dia mengambil dari Brasil dan lain-lain, dan itu dianggap sebagai luxury. Jadi plus dong buat kita di sini. Iya. Di sini kan banyak mahogany. Banyak, iya. Nah, itu jadi luxury. Oke. Ya kalau di daerah-daerah sini mau jadi kursi, iya, kita bisa jadi gitar gitu. Jadi saya milih itu. Oke. Kalau karakter suara ya sepanjang kayunya ditreat dengan benar, nggak akan beda. Oke. Kayunya ditreat dengan benar. Ditreat dengan benar ini memang ada yang salah. Yang salah itu gimana, Pak? Yang jelas, yang pertama pemilihan kayu, terus kemudian kan biarpun elektrik itu pada dasarnya kan sebenarnya akustik. Iya. Dia harus ringing, dia harus ada resonan, dia harus ada gini-gini gitu kan. Itu dimulai dari kayu yang benar dulu. Nah, kayu yang benar itu yang jenisnya cocok, terus kemudian umurnya cukup. Karena kalau umurnya cukup tuh dia crispy ya. Oh, jadi penting juga ya ternyata ya usia gitu ya, crispy-nya. Resonan kalau orang kita terus didengar enak gitu ya. Jadi diketuknya dulu. Terus kalau umpamanya kita sudah lihat tinggal satu slab kayu, gimana kita menentukan umur dan lain-lain? Ya itu tadi. Oke, di usia berapa kayu itu best ya untuk dipakai buat jadi bahan baku gitar? Tergantung jenis kayu sih sebenarnya, tapi sebagian kita besar. Kita ambil contoh kayak mahogany lah ya. Mahogany harusnya di atas 30. Jadi kalau ini tadi yang aku bilang, yang tadi itu sekolah ada gunanya aja di. Jadi usaha itu ilmu sederhana aja. Intinya kayu kan kalau di pinggir itu hara naik dari bawah ke atas buat dimasak di daun terus ini lagi. Nah, terus yang tengah itu kan dia mati tapi dipelihara oleh si pohon tersebut. Dia turunin dan simpan biasanya materi kayak kapur, kayak apa dan lainnya ada dalam tanah itu. Makanya dia jadi keras tapi resonan. Oke. Nah, kalau muda nggak dapat. Oke, karena apa? Masih lunak gitu. Iya, masih liat. Oke. Belum cukup mati. Iya. Itu makanya dia perlu umur besar. Oke. Nah, untuk menjudge kalau udah tinggal satu slab ini, kita tahu ini umurnya berapa ya, nggak eksak banget sih sebenarnya. Ya itu tadi. Modal dari sekolah itu ya menentukannya ya. Oh iya. Kepake juga ya akhirnya ya. Lumayan lah. Iya. Gak sia-sia kuliah. Oke. Oh iya bener. Jadi nyambung ya dari lulusan kehutanan akhirnya tetap ke kayu-kayu juga tapi akhirnya jadi bikin gitar. Intinya kan gitu kan di hidup. Iya betul. Pembenaran. Iya. Terus kadang-kadang juga untuk bisa ke arah yang kita tuju ada belok dulu sedikit, gini dulu gitu ya. Tapi akhirnya ya begitulah ya. Pembenaran perlu biar kita lebih tenang aja. Iya betul. Justifikasi dong ya. Nggak apa-apa selama berguna buat diri sendiri dan orang lain. Hindarkan klarifikasi di belakang. Ya betul. Siap. Oke, jadi kalau misal kayu yang bagus selain mahogany apa aja tuh, Pak? Sebenarnya banyak sih, cuma di gitar tuh kayak sudah jadi standar ya. Oke. Jadi kebetulan lagi-lagi sejarahnya begitu. Jadi kalau yang luxury woods untuk tone yang warm dan berat biasanya orang suka mahogany. Terus kalau umpamanya untuk kayak twangy arah Fender Strat dan lain-lain orang lebih suka alder. Oke. Apa aja sih Pak? Mahogany. Terus alder. Terus ada ash. Terus kemudian ada basswood. Untuk body ya. Terus itu kalau gitar. Ya. Itu aja nih. 4 ini ya yang biasanya dipakai ya. Dan memang sudah umum ya dipakai ya. Nah, yang ada di sini kan cuma mahogany doang. Yang 3 itu nggak ada. Nah, itu yang agak repot. Jadi harus pinter-pinter ngikutin aja. Oke. Tapi suka ada permintaan 3 kayu yang nggak ada di Indonesia itu? Ada sih, tapi nggak banyak ya.
banyak sebenarnya. Oke. Cuman kami nggak mau terlalu meladenin itu. Oh, jadi diarahkan bahwa memang lebih baik mahogani gitu ya. Oke. Kan jadi paradoks soalnya nanti kayu-kayu yang 3 itu kayu-kayu murah sebenarnya kalau di Amerika. I see. Cuman jalan ke sininya jadi mahal. Betul. Dan lain-lain. Berarti sebenarnya pola pikir buyernya yang harus disosialisasikan bahwa itu sama aja gitu ya. Apa gimana nih triknya? Nggak bisa gitu juga ya. Yang tadi 3 kayu yang lain itu juga memang ada ciri khasnya sendiri untuk menghasilkan sound sendiri. Oke. Jadi kalau memang kita tidak bisa memenuhi itu dengan harga yang pantas Indonesia, ya saya sih lebih memutuskan untuk tidak membuat gitar tipe itu. Oh, I see. Jadi balik lagi ke seleranya ya, selera masing-masing ya, selera masing-masing. Kan ada segmen-segmen selera masing-masing. Kalau kita ngikutin dengan biaya yang mahal dengan pasar yang tidak semahal itu ya. Oke. It's not a good business decision. Iya, betul. Itu aja sih. Oke, jadi memang Pak Tuin lebih memilih ya memang spesifikasi ke mahogani gitu ya. Oke. Paham. Terus gimana nih Pak? Dimulai dari 2003 sampai sekarang 2020 ya. Itu jatuh bangunnya gimana di dunia? Jatuh kali. Maksudnya jatuh-jatuh doang gak ada bangunnya? Gimana tuh? Intinya ya itu tadi heyday-nya itu sekitar 2004, 2006 dan lain-lain. Itu pun sebenarnya waktu itu saya ingat banget belum ada pesaing pemain yang signifikan gitu, belum ada. 2007 baru keluar Art Rock. Terus kemudian mulai ada beberapa teman dan lain-lain. Pas pada saat Radik sendiri, terus Art Rock juga sudah hampir nggak ada merek-merek lain juga udah pada tutup. Saya masih nekat aja terus sekarang mulai banyak individual luthier bikin custom satu-satu yang bagus, dalam arti mereka bisa memberi harga yang sangat bagus. Cuman lagi-lagi jalan yang saya pilih bukan di situ gitu. Jadi kita tetap kayak pengen produksi yang mass, decent dan dengan harga yang layak. Tidak murah banget tapi tidak yang butik gitu. Oke. Bisa dibilang Radix Gitar ini pemain pertama berarti ya? Enggak. Oke. Ada dulu, sebelumnya? Dulu ada Prince kan? Oke. 80-an berapa gitu. Ada banyak sih, cuman banyak juga yang bukan bertahan ya, ngotot di produk Indonesia yang murah. Akhirnya nggak bertahan. Ya. Nah, salah satu yang kita bisa cerita itu, kita itu ngeset harga tidak dasarnya dari kayak hitungan bisnis cost sekian dikalikan faktor sekian untuk sekian, enggak. Tapi pantasnya harganya berapa. Jadi dulu pertama kali kita keluar tuh 1.700.000 kalau nggak salah ya, sama 2.400.000. Pertimbangannya adalah kita mau masuk di pasaran gitar layak, murah, tapi kita nggak mau kecebur di gitar murahan. Karena kalau masuk di murahan pas naik kelasnya susah. Iya. Jadi 2.400.000 naik sampai sekarang 4.700.000, 4.800.000. Oke, sekarang range harganya 4.700.000, 4.800.000. Segitu ya. Itu selalu ada ada psychological barrier pas pada saat ngelompat dari 3 ke 4, dari 4 ke 5. Sekarang mau jual 5.100.000 aja mikir-mikir dulu. Oke. Maju mundur. Soalnya kepalanya 5 lain. Iya, oke. Untuk yang paling murah di angka berapa tuh Pak? Wah, ya segitu aja. 47.50. Yang paling mahal? 4.950. Memang harganya range-nya segitu ya? Ya itu tadi mau naik 5.200.000 masih agak maju mundur. Oke. Ternyata wow. Tapi gitarnya itu elektrik sama akustik atau gimana? Elektrik aja. Oh gitu. Akustik nggak? Akustik itu untuk membuat yang bagus nggak bisa murah. Oke. Nah, sedangkan saya masih agak ragu-ragu kalau gitar akustik mahal itu
ya masih belum terlalu besar aja pasarnya. Ya saya sendiri umpamanya gitu, kalau saya mau main gitar asal-asalan aja ya saya mau gitar yang masih di bawah 3 juta kayak gitu-gitulah atau 2 jutaan gitu. Itu pun sudah saya anggap agak mahal gitu. Tapi pada saat saya harus ke studio atau saya harus main dan lain-lain yang mungkin perlu gitar mahal, mungkin saya cari pinjaman. Bisa aja nih Bapak. Ya, masa saya bawa gitar butut cuma sekali main, ya, saya pinjam dulu deh. Tapi aku nggak expect loh. Aku pikir harga gitar itu bisa lebih mahal lagi ya. Ternyata apa karena memang ini lokal kali ya atau gimana Pak? Enggak juga sih, kita ngomong Memang pasaran. kompetisi aja. Jadi pasar gitar kan macam-macam. Epiphone atau dan lain itu kan sekitar 6-7 yang kelas menengah biasa gitu. Meskipun kita bisa klaim bahwa kita kualitas sama dan lain-lain, tapi karena merek mereka lebih besar, saya nggak berani naikkan ke harga yang sama. Terus kemudian ada juga dengan merek-merek besar kayak si Fender, dia keluar dengan Squier-nya, Affinity dan lain itu 2 juta berapa gitu. Mereka kayak ngejagain di situ. Nah, saya juga pernah mencoba untuk kayak masuk, kita bikin brand yang lain untuk di kelas yang di bawah gitu. Repotnya sama ternyata. Jadi udahlah pakai metode sebelumnya aja udahlah. Iya. Fokus ke situ aja Iya, gitu. Di pabrik kan kita nggak bisa. Ini untuk yang murah, jadi kok kamu bikinnya standarnya dengan yang lebih rendah segala macam nggak bisa. Oke. Pelanggan tetap Radix gitar kalau dari kalangan public figure banyak kah Pak? Bukan pelanggan sih sebenarnya, karena itu kita temen dan kerjasama aja, kerjasama dan support. Jadi ada siapa aja tuh Pak? Ed itu kemarin baru kita dari pabrik Ed, ada Buluk, ada si Edwin, ada Sony Jerox, ada Fahri, ada Sigit masih. Banyak lagi. Nah, ya masih setia. Oke. Kalau yang nama public figure sih sebenarnya karena kita kerjasama, kita support dan lain. Oh gitu. Tapi kalau public figure beneran yang beli, Pongki baru, yang lainnya. Pongki. Oke. Karena mereka punya duit sih, mereka nggak mau beli gitar murah gitu. Oke. Pongki Jikustik ya berarti ya. Oke. Dance Company. Oh iya, Dance Company bener sekarang ya. Oke. Oh jadi Mas Pongki pernah ya, tapi selebihnya semua kerjasama, tapi semua menjalin hubungan baik ya. Ya. Atau ini ya. Oke. Lalu kira-kira apa sih visi misi ya? Visi misi kedepannya nih untuk Radix Gitar sendiri dari Pak Tuin sendiri itu gimana? Saya pernah punya visi misi, sekarang juga masih, tapi berubah-berubah. Oke. Disesuaikan. Adaptable lah ya sama kondisi ya. Dulu kita pengen jadi kayak best Indonesian gitar gitu yang kita bisa kirim keluar gitu. Tapi terus kemudian zaman berubah, ternyata itu nggak gampang juga, nggak gampang dalam arti dulu itu di luar negeri itu produsen gitar itu hanya ada di Amerika dan mungkin di Inggris atau di beberapa tempat. Sekarang bahkan negara-negara kecil pun mereka punya. Kayak Swedia ada, Denmark ada, yang dulu nggak kebayang. Jadi pasarnya beda-beda sih sebenarnya. Jadi sekarang visi kita adalah Radix harus jadi gitar Indonesia yang bagus dan jadi kebanggaan orang Indonesia gitu. Lepas dari mau beli apa enggak gitu. Intinya ya udah bikin produk, udah bawa nama, meskipun saya nggak kepengin untuk jadi kayak cengeng ini made in Indonesia, beli apa enggak gitu. Tapi sebagai orang Indonesia lo bikin barang ya jangan malu-maluin. Iya. Segitu aja sih sebenarnya. Terus kemudian ada cita-cita juga bahwa kalau orang datang ke Indonesia, umpamanya musisi dan lain-lain, dia pengen ada produk Indonesia yang dia bisa beli sesuai dengan hobi dan lain-lain, yaitu Radix. Oke. Cita-citanya itu ya. Lebih realistik aja. Jadi realistis dan adaptable ya Pak Tuin ini. Kalau kamu nanya lagi besok nggak tahu lagi. Dinamis ya. Oke. Tapi selama pandemi ini kemarin gimana sih Pak industri ini? Yang lumayan surprise sebenarnya Radix dengan kelas gitu, karena
untuk kelas sekitar 5 juta dan barang yang kesekian ternyata tidak terlalu berpengaruh. Wow. Percaya nggak? Nggak percaya, terus terang. Karena kan orang-orang sekarang kan prioritasnya yang penting kebutuhan primer tapi dulu. Coba kamu bayangin, kamu mau beli barang dengan harga 5 juta untuk barang hobi. Berarti duitmu ada kan? Iya benar. Iya kan? Bukan dampak-dampak banget gitu loh. Kecuali kalau kita jualan barang yang sekitar 2 jutaan atau apa segala macam, mungkin kita sudah kena PHK, kena pengurangan, kena lain-lain. Jadi itu berasa banget. Tapi untuk yang kelas kita ternyata enggak. Yang mahal banget mungkin juga hit hard lah pasti ya. Nggak jadi lagi beli. I see. Tapi kalau yang segini tuh kayaknya kelas-kelas ini lumayan aman. Jadi nggak terlalu berpengaruh justru ya, makanya tetap ada ya. Kalau di luar negeri, di Amerika, saya ada teman dan lain-lain, mereka menghitung beli barang itu lumayan sangat untuk gitar ya, lumayan sangat apa istilahnya ya, volatile lah ya, sangat apa gitu. Mereka menghitung harga gitar yang mampu mereka beli itu hanya dari 2 minggu upah. Mereka kan bayar 2 mingguan tuh. Jadi 2 minggu upah itu harus cukup untuk beli gitar. Nah, itu kan UMR banget kalau di sana kan kira-kira kan. Jadi untuk kelas-kelas kita, jadi pas pada saat mereka mulai di layoff itu nggak ada sama sekali, benar-benar terus mereka berarti nggak beli sama sekali. Nah kalau di kita untuk sekelas 5 juta, kira-kira mestinya penghasilannya kan lumayan cukup. Iya betul, logikanya seperti itu ya. Nggak mungkin dia gajinya 5 juta dia beli gitar 5 juta. Iya betul, apalagi gitar kan hobi gitu ya, berarti kan kemampuannya lebih dari itu gitu. Kecuali yang militan sebagai musisi. I see. Nah kalau yang militan musisi justru memang hajar aja, yang penting main musik. Dan dia nggak beli gitar kadang-kadang. Bener. Oh jadi gitu ya, ternyata memang tidak terlalu berpengaruh ya, tapi ada aja gitu ya Pak ya, ada aja. Tapi Pak Twin sendiri ada mungkin cara gitu ketika menghadapi pandemi kemarin gitu, mungkin ada gebrakan apa untuk penjualan gitar sendiri tuh nggak ada? Atau mungkin ngadain program atau apa? Dengan webshop itu, tapi program-program yang lain dari dulu itu kita nggak mau kayak ada free gitar, tidak mau ada kayak gitu-gitu. Karena sudah beberapa kali kita coba free gitar tuh seringkali sampai ke orang yang bukan gitaris. Oh iya, jadi bukan di tangan yang tepat lah ya ibarat kata ya. Contohnya pernah ada kayak door prize, dapatnya bukan gender ya, tapi yang dapat cewek yang nggak main gitar sama sekali gitu. Akhirnya pas sekali dia dapat dia langsung jual. Nah jualnya kan asal-asalan. Betul. Gitu yang nggak bagus. Kabarnya Pak Twin bikin studio ya, infonya ya. Bikin studio. Bareng-bareng teman itu kemarin sama Buluk kita ngobrol-ngobrol. Intinya keresahan musisi yang kita nggak ada sebenarnya ya job ya pasti, tapi lebih ke arah media untuk aktualisasi diri gitu ya, istilahnya bahasa kerennya kalau musisi kan perlu gitu. Jadi akhirnya coba kita bikin studio live, jadi band main live, terus kemudian kita broadcast di YouTube dan lain-lain. Harapannya mereka bisa tetap berhubungan dengan fansnya, tetap relevan dan lain-lain. Lebih bagus lagi kalau mereka bisa produksi musik baru gitu ya. Harapannya sih nanti pada saat selesai pandemi band-band ini itu tidak dilupakan. Karena tadinya kan mereka bisa membina fansnya lewat panggung-panggung. Sekarang kan nggak bisa lagi. Nah itu kita mulain baru sekitar Juli kemarin kalau nggak salah. Juli kemarin. Ngumpulin syuting udah lumayan banyak. Ada beberapa band tiap 2 minggu terbit. Itu ditampilkan di mana? YouTube. YouTube. Berarti ada YouTube channelnya juga ya. YouTube channelnya? Jamin Box. Barangkali nanti Asia Live bisa collab kan sama Jamin Box, bisa dong Pak. Mudah-mudahan sukses sih Pak ya untuk programnya itu. Amin. Pasti sukses ya. Pasti sukses. Tapi untuk
pabrik workshop atau apa sih workshop ya namanya ya Pak ya? Iya, pabrik workshop sebenarnya. Itu di mana Pak lokasi? Di Tangerang. Di Tangerang. Kapan-kapan boleh dong tim Asia Live main ke sana. Ayo. Iya kan? Ya. Boleh tuh kita lihat gitu kan gimana prosesnya. Gitu. Berarti semua sekarang pengerjaan sudah sama karyawan ya Pak ya? Ya. Oke. Kapan-kapan? Sempat harus tutup karena PSBB kemarin. Oke. 2 bulan ya. Tapi akhirnya? Ya akhirnya setelah 2 bulan ya udah boleh masuk lagi. Tapi 2 bulan kemarin memang tetap sempat off gitu ya, sempat benar-benar tutup ya. Ditutup, tidak boleh beroperasi. Tapi nggak ada pengurangan karyawan kan Pak? Enggak, justru lucunya pas harus tutup itu yang biasanya gaji itu sekian, terus kemudian ada potongan-potongan karena orang yang nggak masuk, tapi karena pandemik dia harus dirumahkan full, gajinya malah penuh. Tetap full. Wow, alhamdulillah ya. Gajinya malah penuh, kok lebih banyak. Menarik nih karena beberapa bagian ada yang mengalami itu, tapi ternyata ya ada hikmahnya lah sih ya masing-masingnya. Nah, kita Oke. hikmahnya adalah setelah masuk seperti biasa anak-anak saya kumpulkan semuanya. Ini kita masuk, saya nggak tahu ya kita bisa bertahan sampai kapan. Oke. Gitu. Tapi tolong dihargain dan kita usahakan seperti ini karena kita pingin kita semua tetap kerja. Iya, Jadi betul. hasilnya malah lebih cepat. Oke. Lebih bagus, lebih Nggak disangka ya. Nggak disangka ternyata walaupun WFH, walaupun kondisi seperti ini kerja tetap efektif Pak. Enggak, kalau pabrik kan WFH nggak bisa. Pabrik Iya, artinya ya udah nggak iya, ada sama benar, sekali. benar, Tapi benar. setelah masuk itu mereka lebih rajin, lebih cepat, lebih segala macam. Karena mungkin lebih menghargai. Hikmahnya begitu ya. Di luar banyak yang tidak beruntung. Tidak, iya benar-benar. Oke, jadi karena aku kan udah ngalamin kemarin wawancara beberapa pengusaha-pengusaha lain juga gitu kan, gimana mereka terdampak sama pandemi segala macam, dan ini nambah insight baru lagi nih, wawasan baru lagi, ternyata ada lagi yang punya pengalaman seperti ini gitu ya Pak. Tapi mudah-mudahan sih pandemi ini cepat kelar ya Pak ya. Lumayan kelabakan juga nih kita nih buat adaptasinya, tapi gitu sih, kita harus tetap realistic and adaptable ya. Itu kayaknya jadi prinsipnya Pak Twin banget ya. Realistic dan adaptable. Mungkin ada pesan-pesan buat Sobat Asia Live dimanapun mereka berada nih Pak Twin, untuk kalau misal mau bikin usaha gimana sih tips-tipsnya? Nggak terlalu banyak sih, tapi yang paling penting adalah kalau bikin sesuatu tetap dihitung, tetap dihitung dengan segala macam dasar-dasar ilmu ini tuh dan lain-lain tuh kita bisa menghitung resiko ya yang dihitung ya. Betul. Jadi bukan selalu untung, resiko itu artinya ada untung ada rugi. Tapi di luar itu semua kalau memang sudah oke hitungannya, kerjain cepat. Oke. Jangan jadi wacana aja kelamaan. Karena kalau dikerjain cepat, kalau hitungan kita salah atau kita salah mengerjakan, hasilnya jelek, langsung balik ke kita, langsung kita tahu. Bisa ketahuan salahnya di mana, ya betul. Terus kalau benar pun kita bisa langsung. Kalau salah bolak-balik lagi sampai akhirnya kita sampai ke keputusan yang benar. Oke, itu aja sih ya sebenarnya, nggak usah kebanyakan wacana, nggak usah banyakan pertimbangan. Pertimbangan boleh, tapi udah jangan kebanyakan bengong aja, langsung dikerjain ya. Oke, mantap, keren banget deh. Mudah-mudahan Radik Sekitar bisa sukses terus dan ntar Jamming Box collab sama Asia Live. Ntar tim Asia Live juga main ke workshop. Oke, thank you banget nih Pak Twin udah datang ke studio, mampir-mampir ke Asia Live, dan thank you juga untuk Sobat Asia Live udah nontonin kita, dan jangan lupa di like, comment, subscribe dan juga di share. Terus jangan lupa juga nonton semua video-video Asia Live. Dikasih tahu nih teman-temannya untuk subscribe, untuk di share gitu ya. Oke, thank you and see you on our next video. Goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.